Kamu pernah nggak sih lagi bengong, terus tiba-tiba mikir, sebenarnya kaya itu apa sih? Apakah kaya itu punya rumah 5 lantai? Mobil lebih dari 1? Liburan tiap bulan ke luar negeri? Atau punya tabungan miliaran dan nggak perlu kerja lagi sampai usia pensiun? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi jawabannya bisa muter-muter kayak jalanan ke puncak pas musim libur. Soalnya, arti kaya itu ternyata nggak sesempit yang sering kita lihat di media sosial. Nggak sesederhana saldo rekening. Dan kadang, yang kita pikir orang paling kaya, malah justru merasa dirinya kurang terus. Lucu ya? Kalau kita mundur sedikit dan lihat ke belakang, ke masa kecil, definisi kaya mungkin sesimpel bisa beli mainan yang kita pengen. Bisa jajan tiap hari tanpa disuruh ngutang ke warung sebelah. Tapi seiring waktu, standar itu naik. Kaya jadi soal gaji, properti, investasi, gaya hidup. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri sama orang lain. Sama teman, rekan kerja, atau bahkan influencer random yang kita sendiri nggak kenal siapa. Masalahnya, makin kita bandingin, makin jauh rasanya garis finish itu. Udah punya rumah, pengen rumah yang lebih gede. Udah punya mobil, pengen yang model terbaru. Udah bisa liburan, pengen yang bintang 5. Padahal waktu kita belum punya apa-apa, yang kayak gitu tuh udah kita anggap wow banget. Tapi setelah dapet, rasanya biasa aja. Kenapa bisa begitu? Karena definisi kaya seringkali digeser oleh ekspektasi, bukan kebutuhan. Kita kejar status, bukan kenyamanan. Kita cari pengakuan, bukan ketenangan. Kita lupa bahwa jadi kaya itu bukan cuma soal punya banyak, tapi juga soal merasa cukup. Bayangin deh, ada 2 orang. Yang satu punya income puluhan juta, tapi tiap bulan utangnya juga puluhan juta. Selalu ngejar-ngejar cicilan, beli barang-barang branded biar kelihatan kelas. Satunya lagi punya penghasilan sedang, tapi gaya hidupnya sederhana, nabung rutin, dan gak stres mikirin tagihan. Nah, kalau ditanya siapa yang lebih kaya, menurut kamu siapa? Kadang, kekayaan itu justru datang dari ketenangan pikiran. Dari bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Dari bisa bilang enggak ke sesuatu yang enggak perlu, tanpa ngerasa takut dicap pelit. Dari punya waktu buat diri sendiri, keluarga, dan hidup yang enggak cuma soal kerja-kerja-kerja. Tapi bukan berarti uang enggak penting. Jangan salah, uang penting. Uang itu kayak oksigen di kota besar. Enggak kelihatan, tapi kalau enggak ada, bisa megap-megap. Cuma, uang seharusnya jadi alat, bukan tujuan akhir. Kalau hidup cuma buat ngumpulin uang, nanti kita lupa nikmatin hidup itu sendiri. Lucunya, kadang orang yang secara nominal udah sangat cukup, malah justru makin ngerasa kurang. Mereka kejar kekayaan yang makin abstrak. Pengaruh, gengsi, validasi. Sementara ada orang-orang yang secara sederhana hidupnya, tapi bahagia, tenang, dan penuh rasa syukur. Bisa makan enak walau sederhana, bisa jalan pagi tanpa dikejar deadline, bisa ketawa lepas tanpa mikir likes. Kekayaan juga bisa datang dalam bentuk lain. Kesehatan misalnya. Sehat itu mahal, bro. Baru kerasa waktu sakit. Waktu badan udah nggak sefit dulu, baru deh kita sadar. Ternyata punya tubuh yang bisa diajak kompromi itu termasuk kaya. Atau waktu. Bisa ngatur waktu sesuai kemauan kita sendiri, itu kaya. Nggak semua orang punya kemewahan buat bilang, hari ini aku istirahat aja deh. Kekayaan juga bisa berupa relasi yang sehat. Teman-teman yang suportif. Keluarga yang nggak bikin drama. Pasangan yang satu frekuensi. Semua itu nggak bisa dibeli, tapi bisa bikin hidup berasa lebih utuh. Dan yang paling menarik, perasaan kaya itu bisa kamu bangun, bahkan sebelum kamu jadi miliarder. Gimana caranya? Dengan sadar bahwa cukup itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi dari dalam. Dari rasa syukur, dari membandingkan diri dengan masa lalu kita sendiri, bukan orang lain. Coba deh, iseng-iseng kamu buka album foto lama. Lihat diri kamu yang dulu, mungkin 5 tahun lalu. Lihat apa yang udah kamu capai sekarang. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang belum kita punya, sampai lupa bersyukur sama apa yang udah ada. Padahal 5 tahun lalu, bisa jadi hidup kamu sekarang adalah impian versi lama kamu. Tapi ya wajar sih, kita hidup di era yang serba pamer, di mana highlight hidup orang lain nongol tiap hari di timeline.
di mana pencapaian orang lain selalu kelihatan lebih wah, di mana standar sukses jadi makin absurd. Dan di situ, kita mulai ngerasa kurang, padahal mungkin kita udah cukup. Bahkan, mungkin kita udah kaya dalam versi kita sendiri, tapi nggak sadar. Makanya, kadang kita butuh rem, butuh jeda. Buat mikir ulang, sebenarnya buat apa sih kita ngejar semua ini? Buat siapa? Dan sampai kapan? Nggak ada yang salah dengan pengen sukses. Nggak ada yang salah dengan kerja keras, ambisi, dan impian besar. Tapi jangan sampai lupa menikmati hidup di tengah perjalanan itu. Karena hidup bukan cuma soal finish line, tapi juga soal jalan-jalan kecil di pinggirannya. Tentang kopi pagi, tawa receh, ngobrol santai, dan waktu tanpa tuntutan. Jadi kaya itu apa? Mungkin jawabannya beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, kaya itu bukan status yang ditentukan orang lain. Bukan validasi dari dunia luar. Tapi perasaan yang muncul dari dalam ketika kita tahu bahwa apa yang kita punya, meskipun belum sempurna, sudah cukup untuk membuat hidup kita layak dijalani. Dan kadang, untuk merasa kaya, kita cuma butuh satu hal. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai. Kalau kamu ngerasa belum kaya dalam pengertian konvensional, mungkin ini saatnya redefinisi arti kaya versi kamu sendiri. Bukan versi orang lain, bukan versi sosial media, tapi versi yang kamu tentukan sendiri. Mungkin buat kamu, kaya itu bisa bangun pagi tanpa alarm, bisa kerja sambil nonton film favorit, bisa masak buat orang tersayang, bisa beli skincare tanpa mikir 2 kali. Atau bisa baca buku tanpa diganggu notif kerjaan. Semua itu valid, semua itu sah. Dan ngomong-ngomong soal bikin hidup lebih nyaman dan tenang, salah satu hal kecil yang bisa bantu kamu ngerasa lebih kaya adalah punya rutinitas yang kamu suka. Misalnya, mulai hari dengan minuman favorit, atau pakai alat pijat portable habis kerja biar badan nggak pegal. Atau investasi ke diri sendiri lewat barang-barang kecil yang bikin kamu rileks dan happy. Nah, kalau kamu lagi cari barang-barang yang bisa bantu hidup kamu jadi lebih nyaman, tenang, dan terasa kaya dari sisi pengalaman, kamu bisa cek rekomendasi produk yang udah aku taruh di kolom deskripsi. Ada yang bisa bantu kamu relaksasi, ada juga yang cocok buat self-reward kecil tapi bermakna. Karena kadang, kebahagiaan itu hadir dari hal-hal yang sederhana, tapi niat. Jadi pada intinya, jangan buru-buru ngejar definisi kaya orang lain. Hidup ini bukan lomba cepat-cepatan, tapi perjalanan panjang yang harus dinikmati. Kamu boleh banget pengen lebih dari sekarang, itu sehat. Tapi jangan lupa nikmatin dan bersyukur juga untuk apa yang udah ada di tangan. Karena bisa jadi kamu udah kaya, cuma belum sempat sadar aja. Semoga video ini ngasih kamu insight baru dan see you di next video.